kenalan dulu ya sama pembicara-pembicara yang nanti akan ngomong juga di forum malam ini. Yang pertama untuk Ultraman Cosmos, boleh say hi dulu ke peserta Zoom Meet ini. Halo Mas Ranger Biru, Halo. saya di sini sebagai Ultraman nih. Oke. Untuk menyapu semua sampah-sampah yang ada di muka bumi. Oke. Ngeri kali ini kan. Iya, Sekarang sampah jadi di pantai. Iya, jadi sekarang ini. punya tugas khusus Mas. Oh Jadi gitu. penyapu sampah di pantai-pantai. Ya, karena Mantap. mungkin orang-orang belum pada sadar ya kalau buang sampah itu harus pada tempatnya kan. Mantap. Keren. Saya juga di sini sebagai tukang parkir ya. Megang lightstick di sini, bukan wota tapi tukang parkir, bisa dilihat. Nah, itu tadi dari Ultraman Cosmos. Coba kita kenalan dulu sama Kamen Rider kita pada malam ini. Halo, selamat malam. Saya Kamen Rider yang membantu Ultraman Cosmos untuk nyapu-nyapu nih. Oke. Oh, jadi sekarang tukang sapu-sapunya ada 2 ya? Bagus. Kalau Ultraman Cosmos itu nyapunya di pinggir pantai, kalau Kamen Rider di ini sekitar gunung apa gimana? Apa sama pantai juga? Saya dari gunung ke pantai itu, Mas. Oh, Gunung ke pantai. Oke. Mari, tadi perkenalannya udah ya. Mungkin langsung aja kali kita serahkan ke Ultraman Cosmos nih. Ultraman Cosmos sebagai pembuka pada acara malam ini. Pada Ultraman Cosmos dipersilakan. Iya, Mas, sebenarnya saya nggak membuka sih. Saya membuka acara aja. Nanti saya bareng Mas Kamen Rider. Jadi gini Mas Ranger Biru, dikarenakan kita harus membuat banyak edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Jadi Ultraman Cosmos dan Kamen Rider itu berencana membuat sebuah event kali ini gitu. Kita udah diskusi ya sebelumnya ya Kamen Rider. Iya, buat Mas. ngasih tahu apa nih kira-kira? Ngasih tahu kalau bagaimana kita di internet tuh terlebih di sosial media ya. Oh, iya. Biar jadi seseorang yang berbeda gitu ya. Jadi seseorang yang berbeda, terus sedikit banyak kita bisa melihat website itu gimana nih, apa nih dari website ini yang bisa kita korek atau kita cari Kita telah informasinya. ya, kita temukan ya, kita oprek ya, gitu kali ya maksudnya. Kalau gimana sih Mas cara-cara buat jadi seseorang yang berbeda tuh caranya, salah satu contohnya. Kadang kan mungkin kita minder ya Mas, misalkan kita ingin jadi diri sendiri tapi minder ya di dunia apa namanya tuh di internet. Nah caranya tuh gimana sih Mas? Kalau caranya mungkin kita bisa membuat profil lain. Nah, jadi selain profil aslinya kita itu Mas. Oke, mantap. Kita udah masuk nih ke intinya. Nah, itu tuh nama buat profil lain itu namanya apa, Mas? Kira-kira. Nah, kalau di area OSIN itu biasanya disebut dengan sock puppet. Oh, sock puppet berarti akun cadangan ya, akun dunia lainnya kita gitu ya. Iya, akun dunia lain, akun luar angkasa. Kalau Mas Ranger Biru udah pernah buat sock puppet gitu belum? Oh, pernah lah. Tentu. Buat apa nih? Buat sock puppet buat stalking orang. Iya dulu waktu masih sekolah bikin stalking orang sih. Belum sampai mikir buat hal-hal keamanan yang lain sih dulu. Iya. Stalking cewek biasanya. Itu dia dulu. Sekarang udah itu sih kalau dulu. Mungkin kalau dari segi keamanan gini kali ya. Kalau dulu misalkan kita kan nggak tahu nih. Misalkan kita masuk ke suatu grup. Nah, kalau kita pakai akun asli ya nama asli bisa aja kan jadi target buat orang lain buat profiling kita ya. Nah, jadi mending pakai akun sock puppet kan buat masuk grup. Misalkan grup belajar yang tapi kita belum kenal orang-orangnya siapa. Nah, jadi nanti Mas Kamen Rider ini akan menjabarkan tentang sock puppet seperti tadi yang disampaikan dan juga tentang investigasi website.
Gimana Mas Ranger Ya. Biru, kita langsung serahkan aja ya ke Kamen Rider. Siap. Langsung aja nih kan, biar nggak malam-malam juga kan. Takutnya Iya. Kamen Ridernya ada tugas lagi gitu. Tadi nyapu gunung kan. Belum selesai ini sebenarnya. Serem juga Mas nyapu gunung malam-malam. Lah justru itu biar ada temennya Mas. Oh iya, siap. Ya udah. Biar kita mulai saja. Silakan Kamen Rider selamatkan dunia. Siap. Terima kasih Ultraman. Waduh, Ultraman nih. Saya izin share screen ya. Oke. Apakah ini sudah terlihat? Terlihat Mas, terlihat. Siap. Eh, Nick saya Kamen Rider ini bukan sok anon atau apa, cuman lebih enak seperti ini sih. Saya Osin entusias, jadi senang yang berbau-bau Osin lah, belajar lah tentang Osin. Biasanya aktif di channel Osin Indonesia. Oke. Jadi kita langsung aja sok puppet. Apa sih sok puppet? Kalau dari terjemahan apa ininya kan seperti gambar ini, jadi tangan kita yang menggerakkan bonekanya, atau mungkin di Indonesia tuh lebih terkenal dengan akun alter ya. Banyak nih kayaknya yang punya akun alter nih, atau akun kedua, atau seperti tadi Ranger Biru bikin akun untuk stalking. Kenapa kita perlu sok puppet? Karena ketika misalnya kita menginvestigasi sesuatu, apa yang kita investigasi, atau misalnya person of interest-nya itu nggak tahu kalau lagi diinvestigasi. Jadi misalnya kayak misalnya kalau LinkedIn, misalnya di LinkedIn, kalau kita ngelihat profil orang kan itu ada pemberitahuan ya, pemberitahuan kalau apa namanya, siapa yang view kayak gitu. Nah, jadi tujuannya Sok Puppet ini untuk biar person of interest-nya itu nggak tahu kalau dia lagi diselidiki atau dia lagi diinvestigasi, kurang lebih seperti itulah. Kemudian apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat Sok Puppet yang istilahnya yang apa ya, yang bagus lah. Kebanyakan Sok Puppet ini akun-akun profil atau profil-profil sosial media ya. Kalau kita bikin akun sosmed baru kan pasti email, nomor telepon, sama mungkin nyari username apa nih. Nah, kalau email itu lebih baik buat email yang baru. Kenapa harus buat email yang baru? Ribet, pakai aja email yang udah ada sekarang gitu. Kenapa harus email baru? Karena email itu bisa ditrace ke mana ini emailnya siapa gitu. Jadi lebih baik buat email baru gitu. Terus nomor telepon misalnya. Nah, nomor telepon ini lebih baik juga beli nomor baru. Nah, kalau memang kita butuh untuk benar-benar mulai dari awal ya, karena kan pasti misalnya kita daftar di Twitter atau daftar di Facebook, itu kan pasti verifikasi ke nomor ya. Nah, itu lebih baik beli nomor baru. Dan kalau bisa, kalau di
Indonesia itu biasanya ada nomor yang sudah terregistrasi ya. Nggak tahu ya, kalau sekarang itu ada yang jual sudah terregistrasi belum? Dan kalau bisa ya, ini kalau bisa aja ya. Registrasinya jangan pakai nik kakak kita. Ini bukan mengajarkan yang nggak benar ya. Cuman eh, biasanya kalau udah ada nomor yang terregistrasi, lebih baik pakai yang itu. Dan kalau bisa juga handphonenya jangan menggunakan handphone yang kita sering pakai tiap hari itu. Nah, itu ini aja sih maksudnya. Tapi nggak harus seperti itu. Nah, terus username menggunakan username yang umum. Nah, misalnya kayak yang umum lah apa Sari Ayu atau apa gitu, pokoknya yang umum. Cuma balik lagi tergantung apa yang sedang kita tujuan kita buat Sok Puppet ini untuk apa. Misalnya kita mau menyelidiki orang atau menginvestigasi seseorang, mungkin username-nya itu butuh apa ya? Butuh yang spesifik mungkin ya. Jadi biar bisa masuk ke dalam circle-nya, istilahnya seperti itu. Kemudian VPN. Nah, ini VPN. Ini lumayan sih. Ini kalau bisa pakai VPN ketika daftar atau pakai Tor Network. Cuman kalau Tor mungkin lebih lambat ya. Lebih kalau ada VPN mending pakai VPN. Terus kalau nggak ada VPN mungkin bisa connect di WiFi temen atau apa gitu. Nah, nama profil juga sebenarnya kalau untuk Sok Puppet biasa mungkin bisa pilih nama yang umum, tapi balik lagi kalau untuk menginvestigasi atau untuk nyemplung ke misalnya ke circle-nya orang, mungkin bisa apa namanya pakai nama yang spesifik ya, tergantung tujuannya. Nah, kalau foto profil bisa menggunakan foto profil yang umum juga, maksudnya kayak ya foto profil yang umum misalnya gambar motor atau gambar Ranger biru atau gambar Kamen Rider. Nah, mungkin bisa pakai kayak untuk lebih meyakinkan mungkin bisa kayak this person doesn't exist. Itu kan ada fotonya, cuman itu dengan mudah itu bisa ditebak sih kalau itu adalah apa namanya foto profil yang di generate gitu. Balik lagi tergantung apa namanya tujuan bikin Sok Puppet ini untuk apa. Oh iya, sorry, kalau ada yang mau nanya monggo ya. Oh iya, Silakan. iya Kamen Rider belum di disclaimer ya. Jadi Iya. kalau mau nanya sambil jalan aja tadi ke Kamen Rider, siap menjawab semua pertanyaan teman-teman semuanya. Kamu Mas Kamen Rider emang sangat baik ya. Monggo dilanjut Mas. Oh ya disclaimer juga lah ya. Ini semua untuk Yes, ya. tujuannya edukasi ya kita. Iya, Lanjut Mas. siap. Terus followers. Nah, misalnya followers ini kan kayak di Twitter gitu punya followers yang banyak, tapi uh, lebih baik atau kalau bisa cari yang organik, bukan yang beli follower. Karena kalau beli follower pasti kelihatan tuh akun-akun pas ngelihat followernya, wah ini akun-akun bot nih. Terus aktivitas bikin sebisa mungkin buatlah profil TikTok itu apa ya berinteraksi sama entah itu posting apa gambar atau posting web berita atau posting apapun gitu atau posting gabung di grup atau apa gitu. Intinya berinteraksi di uh, sosial media biar profilnya tuh kelihatan, oh ini bener nih orang nih gitu. Ya emang bener orang sih, cuman uh, oh ya ini profilnya hidup nih gitu. Terus ini kalau sistem operasi sebenarnya
OS-nya tuh bebas sih. Cuman kalau misalnya mau yang memang spesifik, spesifik ke OSINT itu ada VM-nya Tracelab atau Surugi Linux atau CSI Linux. Cuman pakai apa aja sih nggak masalah sih. Karena sama aja mau pakai Windows, Linux, atau Mac nggak masalah. Terus browser tergantung preferensi masing-masing. Cuman kalau saya biasanya dipisah. Jadi browser untuk kerja saya pakai apa, untuk misalnya untuk ngosin-ngosin atau nyoba-nyoba apa saya pakai apa gitu. Tapi balik lagi tergantung referensi tiap-tiap orang sih sebenarnya sih. Nah, apakah ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau belum saya lanjut ya. Nah, itu di chat ada yang nanya tuh, Mas. Siap, sorry, Nah, saya nggak ada lihat. yang nanya, saya bacain aja, Mas, saya bacain. Oh siap. Nah, pertanyaannya dari Kak Restia Mugiono, Iya Osin siap. bisa pakai chat GPT nggak, Kak? Chat GPT buat apa dulu nih? Kalau Mungkin chat buat GPT nyarinya kali, Kak. tergantung ya, maksudnya kayak kita mau nyari topik apa nih di chat GPT. Soal chat GPT sih pinter sih. Cuman saya nggak tahu nih, maksudnya nyari di chat GPT itu kita mau nyari apa dulu? Mungkin nyari target OSIN-nya kali Mas. Saya pernah ini Mas dulu tuh pakai ini Mas Kamen, pakai chat GPT. Ya. Untuk dia bisa ngasih tahu kita tools OSIN yang digunakan, Oh filter siap. analitik yang digunakan. Tapi kalau misalkan tolong telusuri orang ini, nah dia nggak bisa akses internet. Dia langsung bilang waktu itu tuh maaf saya nggak bisa akses internet gitu. Jadi terus kadang di chat GPT versi sekarang kalau teman-teman cari apa misalkan data pribadi tentang orang ataupun cari Ya. tentang crawling data di Twitter, di TikTok itu langsung ada warning dari chat GPT. Jadi udah gak boleh sekarang kayak gitu. Udah nggak Oh bisa. iya, iya. Wah, kalau untuk tools ya. Ya, dia ngasih tahu kita, misalkan kita bingung nih cara cari Mas Kamen Rider misalkan. Twitternya Ya. dibuat di mana, Twitternya dibuat kapan, atau cara mengkoleksi tweet-tweet Mas Kamen Rider dari bulan apa ke bulan apa, pakai tools apa. Dia bisa ngasih tahu tuh, pinter tuh. Oh siap. Ya, benar. Tapi kalau Ini saya salah, misalkan ada yang pernah apa make dan itu bisa nemuin ya silakan ya. Ini kita sharing-sharing diskusi aja. ya. Saya nemenin Mas Kamen Rider yang utama. Monggo Mas, lanjut. Mas Kamen Rider, kalau semangat saya sih biasanya chat GPT itu kena warning. Coba nyari buat script payload yang bersih, mereka juga langsung ngasih warning sama koordinator itu nggak dibolehin. Jadi mereka data pribadi orang juga. Soalnya terakhir saya baca banyak yang udah menggunakan chat GPT untuk nulis skrip yang malicious ya. Iya Mas, banyak banget. Dan bisa nge-bypass mereka. Iya. Terus ini ada yang nanya, contoh follower organik seperti apa? Maksudnya follower organik itu kayak orang beneran nih, bukan bot nih. Misalnya saya nge-follow Mas Ultraman atau saya nge-follow Mas Ranger biru. Jadi bukan akun bot ya Mas ya. Bukan akun bot. Kalau kayak di Twitter kan bisa banyak akun bot ya. Nah, kalau yang organik itu yang benar-benar orang gitu. Berarti maksudnya ini ya Mas, organik itu berarti bernyawa lah ya, bukan berkomputer. Bernyawa, iya. Bernyawa. Tapi kalau bot kan berkomputer berarti. Iya benar-benar Mas. Iya benar. Kalau OSIN sama information gathering, kurang lebih iya sama sih Mas. Karena OSIN juga mencari informasi. Mas, gimana cara OSIN orang sampai dapat alamat rumah? Waduh. Mas, itu lapor polisi Mas. Polisi tuh. Iya Mas, mohon maaf, sorry. Kalau itu alamat rumah biasanya pengalaman ya. Ini bukan mengajarkan atau apa ya, cuman biasanya di sosial media itu orang memposting sesuatu itu nggak nyadar dia memposting data-data pribadi atau alamat rumahnya, nomor rumah atau apa. Biasanya di sosial media sih Mas.
Intinya OSIN. semakin ceroboh, semakin gampang diosin gitu maksudnya, Mas. Iya, semakin banyak ngupload ke sosial media, semakin banyak juga yang bisa dicari lah. Gitu. Ranger Pink mau nanya, Mas, mau open mic tuh. Ranger Oh Pink. siap, siap. Waduh, Ranger Pink ini cewek apa cowok? Halo Mas, Siap. salam Ranger Pink Mas. Ingin nanya Waduh, nih, Ranger. Iya siap. kebanyakan orang Indo itu Mas nganggap Doksin ini adalah OSIN. Gimana cara ngubah pandangan mereka ya? Doxing adalah OSIN. Ya Mas, kebanyakan gitu. Kalau doxing kan, kalau OSIN kan, maksudnya kayak kita mengumpulkan informasi ya. Kalau tapi nggak nggak ngeposting gitu. Kalau doxing kan, saya kayak saya mengumpulkan informasi tentang Ranger biru terus saya posting semuanya gitu. Sebenarnya kalau dari situ aja udah kelihatan bedanya sih Mas. Tapi tadi Mas bilang mana sih gimana Ini Mas, menyadarkan orang gitu ya? bagaimana mengubah pandangannya? Wah, kalau mengubah pandangan itu susah sih Mas. Harus diberi pengertian dulu kali ya, maksudnya kayak Iya Mas, karena ini tuh banyak ini loh. kasus. Iya, iya. Dia ini bilangnya mau ngosin, tapi mintanya data KTP. Aduh, Kan kalau OSIN ini Mas sangat ini. Ada aturan privasinya juga. iya, sebenarnya kan kalau OSIN kan kita tidak boleh, sepengetahuan saya ya, kalau kita ngosin kan ada batas-batasnya ya. Misalnya kayak nggak boleh sampai membuat alert orang gitu, dan nggak ada hacking sama sekali. Jadi, tapi kalau Mas bilang bagaimana mengedukasi orang, bagaimana mengajarkan orang tuh ya harus dikasih tahu sih Mas. Maksudnya kayak harus ada webinar dari orang siber seperti ini Mas. Nah, bener nih kata Mas Kamen. Nanti buat temen-temen yang ditanya nih, bisa tuh dijawab tadi. Jawaban dari Mas Kamen Rider ya. Jadi setelah nonton webinar ini, di-share ya Mas ke keluarga, ke teman-teman. Gitu. Iya. Jadi jangan sampai ilmunya. Mantap, Teman-temannya. bagus banget pertanyaan dari Ranger Pink. Mungkin lanjut dulu aja lah Mas. Mas Ya, Kamen siap. Mas Siap. Ya, siap. kasih tambahan sedikit enggak, Mas? Iya, Mas. Siap. Monggo, Mas. Buat Mas Ranger Pink, sebenarnya OSIN itu culture sih, Mas. Jadi kalau soal doxing itu, baik lagi kita ngosin itu purpose-nya buat apa gitu, Mas. Ya. Kalau soal doxing berarti udah masuk ke negatif way buat OSIN. Gitu sih. Seperti yang dibilang Mas Kamen Rider tadi. Kalau OSIN itu kan culture-nya, kalau misalnya udah doxing itu berarti dia kasusnya itu ke arah negatif gitu sih, Mas. Gitu. Bener, Mas. Terima kasih, Mas. Jadi kalau ada yang mau nambahin aja ya. Kita sharing-sharing nih. Nah bener, kita kayak ini ya, kayak mindahin aja nih teman-teman. Jadi kita pengen buat sesuatu yang baru di webinar itu kayak kita mindahin chat di grup Telegram jadi diskusi di webinar. Jadi enak ya Mas. Tapi ya sekarang yang mimpinnya Mas Kamen Rider. Lanjut dulu aja Mas. Siap. Saya lanjut ya. Tadi mikirnya Ranger Pink itu cewek, ternyata cowok. Dong. Sorry. Oke. Untuk ini kayak untuk bikin email baru bisa pakai apa aja, Gmail, Yahoo, Outlook, mail.com, atau untuk yang privacy bisa pakai Proton, Tutanota, sama yang lain-lainnya lah. Terus untuk VPN bisa pakai Proton, Express, Nord, Surfshark, Pia, dan lain-lain. Tergantung referensi masing-masing ya. Nah, atau bisa juga, misalnya kita mau bikin Sock Puppet nih, tapi bingung. Gue mau bikin nama siapa, nama apa. Nah, di sini ada random user, ada fake name generator, Ini mau langsung coba nih Mas. Iya. Boleh ya Mas ya? Boleh, silakan. Ini tujuannya untuk edukasi ya teman-teman. Iya. Nah, misalnya kita mau bikin Sock Puppet tapi bingung nih. Wah, nama apa ya? Nah, kita bisa ke fake name generator,
Ntar tinggal di generate aja. Ntar di sini udah ada informasinya. Misalnya di sini Indonesia enggak ada ya. Kaget saya ada Pak Soeharto di komen, Mas. Sorry ganggu, Mas. Lanjut dulu, Mas. Siap. Enggak ada Indonesia. Di sini bisa langsung generate aja. Ntar namanya keluar di sini. Atau tadi random apa tadi? Random user. Kurang loh ya. Kurang. Random user. Nah, ini kalau random user udah sama fotonya udah ada. Informasinya ada di bawah. Cuman ini untuk sock puppet di luar ya. Kalau untuk di Indonesia mungkin bisa di karang-karang sendiri gitu kan. Misalnya kayak namanya Agus atau siapa gitu. Yang nama-nama umum Asep atau maaf ya kalau yang ada Asep atau Agus di sini. Nggak apa-apa, Mas. Kan contoh aja. Contoh. Ya, maaf. Ya, Contoh. Bambang Maimunah, kan kolaborasi aja. Mawar. Cewek cowok tuh. Terus kalau misalnya foto, ikut acara juga. kalau foto bisa tadi random user udah ada fotonya. Terus this person doesn't exist atau DAL-E. Coba kalau this person cuman kalau this person doesn't exist ini lebih gampang ketahuan nih. Karena dia di create kan ya. Di generate kalau bisa kita refresh. Mungkin teman-teman udah pada ini kali ya, udah pada ada yang nggak sih? Yang sama tuh sebenarnya apanya? Kalau saya refresh terus nih, pada nggak sih? Yang sama tuh apa sih? Gitu. Kalau ada yang ini, jawab aja Mas. Atau Mbak? Matanya Mas ya? Matanya sama nggak sih Mas? Matanya, Mas. Matanya sama Mas. Jadi matanya tuh tetap di situ-situ aja. Enggak berubah. Nah, kalau ini gampang ditebak nih. Kalau ini memang generate nih. Misalnya kalau di sini saya pakai cek profile picture. Nah, itu plugin ya. Nah, kalau di sini langsung kelihatan nih, result likely fake person 99,6%. Karena dia ngebaca, ini kayak generate by GAN. Dan ini juga pernah dibahas di Bellingcat tentang Papua mana ya? Ini. Oleh Benjamin Strick itu banyak akun-akun bot di Twitter yang menggunakan profile picture dari this person doesn't exist. Nah ini tadi benar, matanya itu cuma di satu garis lurus, bisa ditarik satu garis lurus ke matanya. Nah kalau ini bisa langsung ditebak sih kalau ini. Terus kalau ini cuma untuk spin XOID sama Gimpix, yang ini cuma untuk nyari username doang. Nah yang DAL-E ini buatan teman-temannya ChatGPT. Open, cuman harus login. Saya nggak login sih. Nah di sini kita bisa bikin gambar, create gambar sesuai keyword yang kita masukin. Jadi misalnya a man standing in the park atau apa gitu. Jadi nanti dia nge-create foto atau gambar sesuai dengan apa yang keyword yang kita masukin. Jadi daripada make this person doesn't exist, mungkin lebih baik make DAL-E. Ini temennya
GPT. Dan ini sudah diriset sama beberapa orang-orang OSIN. Mereka bisa create foto yang nggak terdeteksi oleh plugin-plugin kalau itu adalah fake foto. Bisa nyoba-nyoba di sini, ini gratis. DALL-E 2. Oke, ada pertanyaan lagi kah sebelum kita ke sini? Ada yang nanya tuh Mas. Siapa Mas? Kita dari Mas Ultramax, mohon maaf. Sebenarnya kita bisa tracking orang berdasarkan foto doang nggak sih? Misal fotonya dipakai buat profil Facebook. Nah, dari foto profil bisa kita tracking nggak? Ada yang nanya tuh Mas. Oke. Mungkin jawabannya tergantung Mas. Bisa kita reverse image atau mungkin atau kita geolocation fotonya mungkin ya. Kalau dia misalnya pakai foto di dalam kafe atau di mall atau apa, ya, itu kan bisa di geolocation ya. Atau fotonya bisa di reverse. Nah, kalau di reverse image, fotonya bakal pernah diposting di mana aja kayak gitu sih Mas. Oke. Praktik. Wah, ntar ada praktiknya Mas tuh kata Infotool Mas. Untuk yang investigation ini ada. Soalnya investigation nggak banyak slide-nya, lebih banyak demonya. Nggak apa-apa ya. Siap. Oh hai, kita reverse image buat dari akun Instagram. Wah, akun Instagram bisa sih Mas. Misalnya kayak, misalnya Mas dapat foto dari Twitter nih. Nah, terus di reverse image, oh ternyata foto itu diambil dari akun Instagram ini. Bisa. Cari akun mantan. Waduh, jangan Mas. Udahlah. Yang berlalu biarlah berlalu. Yes, Mari kita lanjut. Ya, lanjut dulu Mas. Ntar baru kita tanya lagi. Oke. Kalau investigasi di sini kita bakal menginvestigasi web ya. Satu web, satu domain. Oke, kita langsung aja deh ya. Mana tadi? Oh ya, saya disclaimer dulu ya. Ini nggak ada hubungannya sama kubu-kubu tertentu atau apapun. Ini webnya. Kalau kita lihat seperti ini, ya biasa aja lah ya, webnya seperti web-web biasa. Terus, oh ya, ini ntar sama tools-tools yang dipakai juga, apa aja nanti dikasih tahu di sini juga. Nah, misalnya untuk pertama kali kita nyari tahu dulu nih, ini webnya nih pakai apa sih sebenarnya? Dia dibuat pakai apa? Dibangun itu pakai apa? Biasanya pakai untuk ngeceknya itu pakai Webalizer. Nah, di sini pakai WordPress nih. Oh, ada Google AdSense-nya. Dan ada informasi-informasi lainnya juga nih. Oh, pakai Nginx. Database-nya MySQL kayak gitu. Ini biasanya kalau Backhanter nih untuk reconnaissance atau information gathering biasanya pakai ini juga nih. Nah, namanya Webalizer. Terus kalau untuk IP di sini bisa pakai ini apa sih namanya? Saya lupa. IP domain country flag. Nah, kalau dia pakai WordPress, nah kita bisa enumerate nih user-usernya apa aja. Nah, caranya gimana? Caranya di sini. Ini dipaste aja nih di sini.
Oh, ternyata usernya cuma satu. Biasanya kalau banyak user, ada beberapa user pasti banyak di sini. Oh, oke, usernya cuma ini. Nah, itu kalau pakai ini. Nah, terus ada tools juga yang apa sih istilahnya gimana ya? Nyari tahu web ini pernah diposting di mana aja, dan diposting kayak di Twitter di mana aja, di Facebook di mana aja. Nah, itu ada tools namanya CrowdTangle. Nah, ini gratis sebenarnya. Nah, di sini bisa kelihatan nih, ada di Facebook. Jadi dia bakal nyari arahmahnews.com ini pernah diposting di mana aja. Nah, di sini kelihatan nih. Nah, ini kelihatan nih, dia pernah posting di, ini Twitter ya. Ini Twitter, ini Facebook. Terus Twitter, oh Twitter nggak ada ya. Oh, karena Twitter ini limited 7 hari. Ini Facebook. Ada, kalau pernah diposting di Reddit, bakal kelihatan juga Reddit. Ya ini pernah. Di Reddit, di Instagram juga, kalau pernah diposting di Instagram, kelihatan. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya, ada nama-nama yang sama nih. Misalnya ini. Oke, terus kalau kita lihat di Facebook, ada juga di sini. Oke, nanti kita lanjut lagi itu. Nah, terus biasanya apa lagi? Biasanya kan pasti di Whois ya. Domain ini Whois-nya apa nih? Informasi Whois-nya apa? Nah, kalau saya nge-Whois-nya itu pakai Wuxi. Atau bisa pakai Whois Domain Tools, atau ini ada Google Admin Toolbox juga. Kita coba. Ini klik salah satu aja, terus masukin di sini. Dari kelihatan nih informasi informasi IP-nya berapa, atau NS-nya apa, name servernya apa, kayak ini kelihatan. NS-nya WordPress. Nah, berarti sama kan, tadi dia pakai WordPress, ini NS-nya juga WordPress. Oke, terus kalau di sini ini nah dia diupdate, dia register 2015, diupdate-nya 2021. Nah, ini kita udah ini udah yang updatean terbaru berarti kan ya, maksudnya data registrasinya updatean terbaru ya. Nah, kalau kita mau melihat data registrasi sebelumnya, di sini kalau di Wuxi itu ada Whois History. Nah, ntar kita masukin lagi domainnya, terus di search. Kalau yang ini tadi sama, ini udah, ini yang domain tools, ini udah updatean terbaru. Whois lookup ya, salah. History. Oh iya, historinya di sini. Ini 2015, 2019, 2022. Nah, di sini dia apa namanya? History Whois ya. Jadi misalnya dia webnya udah ke-update, nah, kita bisa ngecek ke
Whois, data Whois sebelumnya. Dulu sih ada namanya domain big data, cuman sekarang webnya udah modern. Nah, itu Whois. Atau mungkin kalau bug bounty itu orang bisa nyari subdomainnya, cuman kita nggak akan ke situ, Kak. Kita nggak akan nyari subdomainnya. Nah, dari sini, kalau di sini ada Facebooknya, di sini ada Twitternya di sebelah sini. Nah, terus apa lagi nih? Kita nyari koneksinya apa lagi nih, kemana lagi? Nah, di sini kalau di Webalizer kan kelihatan nih ada Google AdSense. Nah, Google AdSense itu coba kita view source dulu. Kalau Google AdSense itu kodenya biasa PUB strip. Ya, ini ada banyak ternyata. Yang paling banyak yang 10-12 ini. Nah, apa namanya? Google AdSense ini bisa di reverse. Jadi bisa ketahuan Google AdSense ini yang pernah make siapa aja. Coba kita cek ya. Kita make namanya DNSlytics. Nah, di sini DNSlytics, ada reverse tools, reverse AdSense. Jadi di sini ada AdSense, ada analytics. Nah, nanti kita coba juga deh. Di sini ada analitiknya enggak. Nah, kita pilih AdSense. Nah, terus masukin PUB, bla 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 bla. Yang tadi. Yang ini. Terus go. Nah, dia bakal ngasih tahu, oh ini kepake di sini sama di sini. Nah, ini kan mirip-mirip lah ya sama yang tadi di Crowdangle. Oke. Ini terus ada lagi tools yang untuk ngecek itu spy on web. Ini open source semua toolsnya ya. Ini kalau ini langsung bisa ngecek Google AdSense atau Analytics. Jadi bisa langsung di sini. Nah, kalau ini nah, ternyata Google AdSense ini pernah dipakai di web ini. Mungkin pada kenal kali ya web ini. Kayaknya pada kenal, Mas. Gak usah disebutin juga. Iya, siap. Biar dibaca sendiri, Mas. Biar di zoom sendiri. Waduh, bahaya. Oh ya, tadi ada yang nanya juga Mas terkait user siap. kan user Facebook tadi kelihatan tuh yang sering akses siapa aja. Nah, itu ada yang nanya tuh Mas, itu user sok puppet apa enggak, bukan? Maksudnya gimana? Sorry. Nah, kan tadi yang pakai tools apa itu yang bisa ketahuan, oh ini link ini pernah dibuka di Facebook, Twitter. Oh, iya. Itu user itu yang akses dia sok puppet apa enggak tuh, Mas? Oh, kalau itu nggak bisa ketahuan, Mas. Jadi misalnya kita nggak tahu tuh yang apa. Kita cuma bisa ngelihat usernya, cuman nggak tahu itu akun sok puppet atau enggak. Kalau nggak diselidiki ya. Maksudnya kalau nggak kita coba dulu nih, ngecek dulu nih orangnya benar orang atau akun bot atau bukan gini. Tapi biasanya itu kalau di sini biasanya diposting di grup-grup sih. Loadingnya agak lama ya. Oke, sambil lanjut ya. Jadi saya bisa berkesimpulan web ini berkaitan dengan web-web yang lainnya juga. Kenapa? Karena AdSense ini pernah dipakai di sini. Mungkin karena orangnya males kali ya bikin AdSense satu-satu, jadi ya udahlah bikin satu untuk semua aja. Nah, ternyata itu bisa ditrace balik ke kemana aja. Kalau analitik itu UA strip. Ada nggak ya? Oh, biasa paling akhir sih analitik. Kalau nggak paling atas, paling akhir. Mana?
Oh ya, ini ada. Kalau analitik bentuknya seperti ini. Nah, ini juga bisa di reverse. Tadi mana? Reverse analitik. Nah, di sini masukin UA bla bla bla. Nah, kalau di sini ternyata cuman dia doang nih yang pakai web ini doang. Nah, kalau di sini, oh iya, berarti analitiknya cuma satu doang yang pakai. Kalau apa Google AdSense-nya makanya rame-rame, Salome lah. Terus apa lagi? Yang dicari apa lagi? Biasanya orang Indonesia tuh pakai satu username untuk semua. Satu untuk semua. All in one. All in one. Gak hanya Itu username sih mas, password juga biasanya. iya. Itu buat yang ada di sini, kalau pakai satu username untuk semua akun sosial media, mending ganti deh. Karena itu gampang di-trace. Dapat satu, dapat semua. Oke, kita coba pakai kalau username what's my name.app ini dari Osin Combine. Ini powerful. Ini mereka baru upgrade tools-nya. Ini kita bisa masukin beberapa username di bawah sini. Cuman kita pakai satu aja, terus kita search. Atau ada tools yang namanya Migrate. Migrate user yang pengen kita cari. Enter. Nah, ini bakal kelihatan nih. Oh, dia ada profil di Discuss, terus Telegram ada. Apa lagi? Di WordPress, ya karena dia pakai WordPress tadi, Gravatar ada. Hasilnya dengan ini, dengan What's My Name ini kurang lebih sama lah. Misalnya Pinterest, Gravatar, Discuss tadi. Kalau kita lihat, ini mirip-mirip lah. Ini mirip lah ya, ininya dengan logo-logonya ini. Ini juga sama. Nah, ini ada alamatnya langsung di sini. Ini cuman gini doang ya. Nah, maksudnya kalau kita nyari username bisa make kalau saya biasanya make apa namanya? What's my name ini sama migrate. Nah, migrate lumayan powerful sih. Atau kita bisa googling aja, ntar kelihatan kok. Nah, ini ada Telegram juga, ada banyak. Google Doc itu powerful. Pasti udah pada tahu lah ya Google Doc ya. Terus, ini masih jalan ya. Ini ada Pinterest juga, ada ini kurang lebih hasilnya sama dengan yang di sini. Kalau di sini udah ada custom search engine-nya juga. Jadi tentang user-user yang kita cari itu udah kelihatan di sini. What's my name? Apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang nanya nih Mas. Ya. Kalau misalnya kita bikin Sakpapet, itu pakai email alias tuh. Nah, itu bisa kelacak nggak email aslinya? Kalau saya sih mending bikin email baru sih. Mending bikin email baru. Maksudnya nggak rugi juga kan kita bikin email baru daripada harus alias. Lebih aman pakai email baru. Nah, terus kalau misalnya ini kan ini hasilnya ini kalau misalnya kita mau melanjutkan
investigasi misalnya, ya tinggal dilanjutin aja. Misalnya di sini site instagram.com misalnya. Oh, nggak ada. Oh, salah. Tipo mas tuh. Tipo. Iya. Instagram.com. Oh iya, ini ada. Kalau Instagram nggak login bisa kelihatan nggak sih? Oh, bisa. Ini kayak gini. Nah, ternyata web ini terhubung dengan beberapa orang-orang itu, gitu kan. Dengan beberapa orang-orang ini. Dari mana kita tahunya? Dari Google AdSense ya. Kalau di UIS juga, misalnya kayak ini. Nah, ini kan ada nih, misalnya di ini nggak bisa kelihatan ya. Oh iya, begini. Di sini kan dia bilang ada di sini sama juga nih, ada webnya juga nih kan. Nah, kalau misalnya kita UIS webnya, ini juga udah ini. Coba kita cek historinya. Nah, kalau histori ketemu nih nama orang. Nah, gitu. Indonesia, ternyata 2017 itu sebelumnya pernah terdaftar atas nama ini. Ada 2 domain. Terus emailnya ini ada 3 domain. Kalau kita lihat 2 domain itu apa? Oh, domainnya kurang lebih sama nih dengan yang tadi. Nah, domainnya sama nih kurang lebih dengan yang tadi. Kalau ini, atas namanya ini. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan temuan yang tadi ada di mana ya? Sini. Nah, nanti kalau dari sini bisa dikembangin lagi, misalnya kita googling nama orangnya ini siapa sih, kayak gitu-gitulah. Cuman mungkin kita nggak akan ke sana ya. Kita fokusnya di sini aja. Terus kalau dari username kan tadi di sini ada TikTok, jadi sosial medianya ada Telegram. Kita preview channel aja. Oke, ini channelnya lumayan juga subscribernya. Oke, ada TikToknya. Nah, jadi ketika Sok Puppet tadi kan nyambungnya ke sini-sini juga nih. Misalnya kita, misalnya di sini ada Twitternya atau apa, kita buka Twitternya, tapi kita bukanya kan pakai akun Soknya kita biar nggak ketahuan nih. Oh, di Twitter sebenarnya nggak seperti di LinkedIn ya, langsung kelihatan ya. Cuman kalau memang lagi menginvestigasi, lebih baik pakai akun Sok Puppet tadi tuh. Terus ini apa lagi ya? Ini ada banyak, ada ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Oke. Sambilan. Ada yang nanya nih Mas, kalau automated tools seperti Mailgrab itu udah pasti orang tersebut yang punya. Sorry, alternate seperti apa tadi? Jadi kalau automated tools seperti Mailgrab itu udah pasti orang tersebut yang punya. Mungkin maksudnya ini Mas apa? Seperti Migrate yang ini ya? Iya. Oh ini belum pasti. Belum pasti juga. Misalnya ini Blogspot berarti punya ini. Oh, belum pasti. Jadi kita harus tetap ngecek, tetap verifikasi. Karena OSIN itu juga harus verifikasi. Jadi nggak bisa kita langsung misalnya ini lu punya akun di sini, nggak bisa. Harus verifikasi. Kalau kayak misalnya yang tadi misalnya yang tadi kayak Discuss atau Gravatar. Discuss ini kan nggak kelihatan nih. Ini memang punya ini atau username-nya sama, benar.
Tapi kita kan nggak tahu nih ini punya punya mereka atau bukan. Nah, kalau yang misalnya di sini, oh ini udah pasti karena ada alamat webnya sama ada gambar fotonya ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi hasil nyari username-nya itu belum pasti ya, tetap harus diverifikasi. Tetap harus kembali diverifikasi lagi. Oke. Nah, tadi juga banyak banget nih Mas yang minta Siap. bookmark di-share kata Mas. Oh, bookmark ini ya? Iya, kayak Oh, oke, siap. Mas. Ini saya bookmarknya tergantung kebutuhan saya sih sebenarnya sih. Tapi ntar saya share ke Mas Ultraman ya. Ntar biar di-share ke channel ya. Siap-siap. Buat Oke, di teman-teman sini tadi yang nanyain, ntar bakal di-share. arsip pada biar gampang aja sih. Ini arsip kayak company ini kan nyarinya kayak ini di sini sama masukin Ditjen AHU untuk nyari company di Indonesia, perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ada Darknet dan lain-lainnya lah. Siap, nanti di-share. Oke. Nah, terus kira-kira apa lagi nih yang menarik di coba. Kalau ini gimana? Ini logo ya. Ini logo. Nah, ini logo. Kita bisa ngapain nih sama logo nih? Exif tool. Kita bisa nyari metadatanya apa. Cuman nggak semuanya ada ya. Save dulu. Terus namanya apa tadi? Gak ada. Tadi sepertinya belum ke save Mas. Belum ke save ya? Iya, Iya. tadi pencet cancel kayak tadi. Maaf. Save. Kita bisa pakai exit tool untuk nyari tahu metadatanya. Nah, di sini metadata kemungkinan dia buatnya pakai Mac karena di sini ada Apple Computer Inc. Ini kita mengumpulkan informasi aja ya. Jadi belum pasti juga nih. Tuh. Terus ada copyright Apple Inc. Gitu. Nah, kalau kita beruntung bahkan ada GPS ya misalnya. Kalau beruntung. Ini kurang lebih apa namanya? Metadata. Kenapa metadata? Karena ini web. Jadi biasanya yang diupload ke web itu metadatanya tuh masih ada, kecuali yang diupload ke sosial media. Misalnya yang ini. Nah, ini pasti metadatanya udah hilang nih. Udah nggak ketemu lagi metadatanya. Kalau misalnya kita save. Metadatanya udah hilang ke Google malah. Maksudnya apapun foto-foto yang diupload ke sosial media pasti metadatanya hilang. Mau itu Facebook, mau itu Twitter, Instagram. Nah, tapi kalau di web-web seperti ini, web-web sendiri itu pasti masih ada metadatanya. Karena nggak dihapus gitu ketika upload, nggak dihapus sama kalau di sosial media dihapus. Nah, jadi tadi apa namanya Google AdSense sama Analytics, terus Whois bisa historinya, bisa ngeliat history, terus sosial media, username, sama metadata. Ya,
Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini chatnya banyak, ini ada pertanyaan. Sebenarnya nggak ada, Mas. Nggak ada Mas ya? Iya, tadi Mas ya? udah ada yang jawab juga tadi di komen. Oh ya, siap. Terus kalau nyari-nyari username pasti untuk Google Doc seperti ini standar lah ya, untuk Google Doc. Untuk investigasi paling kayak gitu. Terus kayak ya kalau untuk kalau kita lagi investigasi atau kita lagi nyari person of interest, yaitu lebih baik pakai soft puppet karena takutnya itu nembak balik ke kita. Tapi kebutuhannya hanya untuk investigasi ya. Ya, atau mungkin untuk stalking mantan kayak tadi. Terus jangan pernah hubungkan akun asli dengan soft puppet. Jangan pernah. Jangan, bahaya. Karena ketika misalnya, oh, aku bikin akun Twitter nih, terus nge-follow akun aslinya. Oh, jangan. Karena itu kan bisa dilihat di list follower ya. Jangan pernah hubungkan akun asli dengan soft puppet. Terus misalnya untuk investigasi, perhatikan detail. Detail itu sangat penting. Detail itu misalnya kayak tadi, kayak webalizer itu pakai apa, atau kita mau nyoba nyari logonya atau apa gitu. Atau di tengah-tengah sini mungkin ada apa, ada iklan atau ada apa. Biasa kan kalau web berita sendiri begini kan biasanya ada iklan apa ya, pesanan ya, bukan Google AdSense ya, ada iklan pesanan segede gaban misalnya di samping sini gitu. Nah itu bisa di apa namanya, di exit tool juga bisa dicari juga metadatanya. Jadi benar-benar perhatikan detail. Udah pada bosan nggak sih ini bonus round? Belum Aman, Mas, Mas, belum pada aman. bosan. Ini rame Aman, banget aman. Mas. Ranger Rame biru, nih, rame. Ranger biru masih tertarik stalking ceweknya Ranger biru. Oh, enggak lah. Itu masa lalu sudah saya lupakan. Oke, paling sebenarnya tadi udah kesimpulan sih, cuman ada satu lagi. Ini kemarin baru melihat postingan sebulan lalu ya kalau nggak salah. Nah ini nomor telepon ke lokasi. Jadi misalnya kayak ini ini bulan Oktober 2022 ada yang pernah ngejapri kayak gini. Ini sebenarnya udah banyak sih, mungkin ada yang pernah terima kayak begini juga. Terus kalau kita nyari nama kan mungkin, oh tinggal pakai get kontak atau Truecaller. Nah itu kan bisa kelihatan namanya. Atau mungkin itu di hidden gitu, namanya nggak ketahuan. Nah kita bisa ngakalin. Tapi ada tapinya ya. Dengan syarat nomor ini terdaftar di Gmail. Nah karena ini di sini kita ngeceknya lewat Gmail. Oke. Nah jadi ketika kita buka Gmail, kita login pakai nomor telepon yang tadi. Misalnya nomor telepon yang ini, kita login Gmail pakai nomor telepon itu. Terus kita pilih forget password. Nah, di sini trikinya sebenarnya. Jadi bisa jadi kalau forget password itu kan ntar ada alert kan. Cuman balik lagi ya, tergantung settingan Gmailnya masing-masing ya. Balik lagi, jadi nggak semuanya ada alert ya. Nah, terus kalau ketika kita forget password, terus kita nyari ada Google itu namanya Gaia ID. Nah, dari Gaia ID ini nanti kita masukin ke Google Maps. Nah, jadi kita ngambil Gaia ID ini terus kita masukin ke Google Maps. Kalau dia pernah check-in, itu pasti kelihatan kan check-innya di mana aja. Dan namanya juga ada harusnya ya. Kita coba saja ya. Ntar yang ini close-closein dulu dah.
nomornya itu ini. Duh, yang nge-close semuanya ya. Gmail. Login. Nah, kita login pakai nomor telepon. Next. Dia minta password karena nomor telepon ini, nomor telepon ini ternyata pernah terdaftar nih di Google. Berarti kita bisa login pakai nomor telepon ini. Terus kita forget password. Nah, di sini kan kalau tergantung settingan masing-masing ya. Kalau kita masukin nomor telepon, ntar dia ke alert gitu kan. Orangnya ke alert. Coba kita view source. Di sini kita view source. Nah, gaya ID itu 21 nomor. Nah, kalau gitu tuh yang ini nih, 21 nomor nih. Ini enggak sih? Oh ya ini. Bener, yang ini. Terus yang ini kita masukin ke sini. Nah, di sini. Terus yang ini kita copy. Kita masukin ke sini. Terus kita enter. Nah, di sini kelihatan namanya Alvin Putra. Dia pernah check-in di mana aja? Sumarekon, Mall Kelapa Gading, sama mana sih? Nah, ini. Andala Auto Care, bla bla bla. The Mobile, Tangerang City. Nah, di sini kita dapat lokasi check-in-nya dan namanya Alvin Putra. Dari nomor telepon yang nge-spam tadi. Itu bonus aja sih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau gimana? Oke, misalkan buat teman-teman yang mau ditanyain bisa raise hand ya. Oh, silakan Kak Restia. Selamat malam, Mas Kamen Rider ya. Selamat malam, Mbak. Mas izin tanya, tadi itu kalau bikin akun Sok Puppet itu, jadi kan kalau di medsos itu kan ada add account itu ya. Itu jangan itu yang paling aman jangan add account itu berarti ya. Kan kita bisa switch account itu. Ada add apa? Ada add apa, Mbak? Sorry. Add account. Oke, di Twitter gitu bisa login 2 akun gitu ya? Aku kalau Twitter belum pernah sih, aku taunya Instagram ya. Oh iya, sama Instagram Facebook bisa. Kan dia bisa multiple account tuh. Iya, bisa. Iya, ya. Nah, itu kalau yang aman tuh jangan kayak gitu ya. Maksudnya kita lebih baik jangan seperti itu. Karena kalau misalnya saya sengaja memang memisahkan yang untuk investigasi atau untuk OSIN iseng-iseng itu akun ini, jadi bukanya cuma di browser ini gitu. Tertentu browser tertentu ya. Tergantung referensi ya, Mbak ya, lebih enaknya yang mana. Okay. Terus kalau akun-akun asli saya pakai browser, kalau saya biasanya pakai Chrome, sama kalau yang untuk apa osin-osinan itu pakai Brave karena apa ya, karena add-onnya itu sama, jadi bisa terinstall di dua-duanya. Wah, jadi saya jelasinnya. Terima kasih. Jadi dia dapat gaya ID. Ya, Pak. Halo, Mas? Siap. Ada lagi kah? Ada pertanyaan nih, Mas? Oh, yang tadi nyari gaya ID-nya, Mas. Coba boleh diulang nggak, Mas? Masih kurang boleh. jelas. Siap. Awalnya kan misalnya kita punya nomor telepon orang nih, ya. Kita punya nomor telepon orang. Terus kita ulang aja ya. Saya hapus aja dulu histori kita biar enak. Oh, hai. Email. Nah, misalnya kita punya nomor nih. Nah, kita masukin nomornya dengan catatan ya, nomor ini pernah terdaftar di Gmail. Entah itu orang itu daftarin nomor ini untuk
verifikasi emailnya atau apapun, yang pasti emailnya pernah terdaftar di Gmail ya. Oh ya, yang tadi saya bilang juga kalau melakukan ini hati-hati karena bisa saja targetnya itu ke alert ya, tergantung settingan Gmail-nya masing-masing. Iya, Nah, betul Mas, Mas. Jadi ini muncul ini Mas, notifikasi ya notifikasi ke ya. target. Malah saya Misalnya kayak pernah bisa malah balik munculin akses dari iya, yang ngakses kita. yang Malah bisa jadi akses. bumerang, hati-hati. Jadi Hati-hati bumerang. karena ini hati-hati karena biasa kan ada settingan orang tuh pencet nomor sekian di telepon Anda. Nah, kayak gitu tuh itu bahaya karena wah, ini siapa yang login email gue nih gitu. Oke. Ini nomor teleponnya, terus kita next. Kalau tampilannya seperti ini berarti nomor teleponnya terdaftar. Kalau nomor telepon ini nggak terdaftar, dia nggak akan balik ke sini, nggak akan lanjut ke sini. Nah, terus ya kita nggak tahu passwordnya ya, kita forget password aja. Forget password. Nah, di sini dia minta nomor teleponnya, bla bla bla. Kalau kita masukin nomor teleponnya, ini kan sama ya 5656. Kalau kita next pasti alert nih orang nih. Orangnya ke alert nih. Nggak usah, kita view source aja. Ctrl U atau view page source. Terus kita cari gaya ID-nya. Biasanya paling atas sih biasanya. Nah, ini ada 21 nomor gaya ID itu. Terus kita buka ke sini Google Maps. Google Maps, terus ini di copy gaya ID-nya. Terus kita enter. Kelihatan dia pernah login check in di mana saja. Seperti itulah kira-kira sama namanya. Kita jadi tahu nomor itu, oh namanya Alvin Putra, tinggal dicocokin lagi, misalnya kita nyari di Get Contact atau Truecaller, tinggal dicocokin lagi, oh benar nggak sih namanya ini? Gitu. Seperti itu, Mas. Jadi login pakai nomor, terus forget password, terus view source, cari 21 nomor ini, terus buka di Google Maps. Ini google.com/map/contrib. Terus paste nomornya di belakang. Kalau dia pernah check-in, bakal kelihatan check-innya di mana aja. Kalau dia pernah check-in ya, ini catatan lagi ya kalau dia pernah check-in. Kalau nggak pernah check-in, nggak bakalan kelihatan. Nah, Mas, ada yang nanya lagi nih, Mas. Iya, siapa? Kalau di Peduli Lindungi nih, ada identifier kayak gaya ID-nya nggak, Mas? Di Peduli Lindungi, wah saya belum nyoba di Peduli Lindunginya. Mending nggak usah dibahas deh itu Mas. Oke, siap. Ntar yang kena OSI. Kita ujiannya edukasi. Oke, kita cari aman aja. Kadang orang suka ini Mas, suka salah paham berlebihan. Ya, seperti negatif. Ya. Seperti yang tadi doxing sama Osin ya. Betul. Jadi nanti saya coba ini. Kadang ada yang suka mancing-mancing. Siap. Mungkin ada pertanyaan lain kah? Atau sudah tidak ada pertanyaan kah? Wah, Wiro Sableng. Kalau mungkin nggak ada pertanyaan, berarti materinya sampai di sini. Oke, settingnya mungkin nanti bisa lihat-lihat record kali ya Mas, kalau ada. Ya. Iya, nanti teman-teman bisa kita diskusi lagi. Kalau nyari Mas Kamen, adanya di mana? Adanya di grup OSIN ya Mas, di grup OSIN Indonesia. Iya, adanya di grup OSIN ID. Iya, OSIN ID sekarang ini nama username-nya bukan OSIN ID tapi OSIN_Indonesia. Dulu pernah kena ini yang bom username hijacking dulu. Iya. Pernah di yang add group gitu. Ramai Sengaja tiba-tiba gitu, yang masuk. Iya, betul. Udah teratasi dulu. Dulu ramai banget. Jadi kalau nyari OSIN Indonesia gak usah pakai username, langsung aja tulis OSIN Indonesia. Nanti ada semua di sana, teman-teman bisa belajar di sana.
Dan di Banyak grup orang yang siber ya jago-jago. juga. Iya. Iya, Kita sebenarnya saling afiliasi ya Mas, saling. Yang iya. orang siber ada di OSIN. Tapi kalau khusus OSIN ada di grup OSIN Indonesia. Gabung aja teman-teman di sana. Untuk recordnya, record webinar OSIN yang sebelumnya sama yang ini ada di channel YouTube orang siber. Mungkin kayaknya kalau menurut saya ini lebih ke spesialis ya, khususon gitu. Kalau teman-teman sarannya belajar OSIN secara fundamental dulu ya Mas. Iya, bener. Jadi Yang udah bisa dibahas sebelumnya. akhirnya bisa membedakan ya OSIN sama doxing itu dulu. Yes, OSIN sama doxing nih. Karena gimana ya niatnya Mas pengen belajar OSIN biar bisa tahu data pribadinya Karena dia. Kan biasanya gimana Mas ya, gitu. biasanya ya kalau udah bisa OSIN, wah gue udah bisa nyari ini orang nih ketemu nih, wah langsung bas gue posting dari dia, waduh bahaya. Udah itu niatnya tadinya bagus buat ngeprotek diri sendiri jadi malah jadi niat lain kan. Dulu Iya. saya belajar OSIN ya ngosin diri sendiri Mas. Jadi ingin tahu Nah, sih sejauh bener Mas, mana data yang tersebar bener kayak bener gitu. Mas. Kalau Mas Buat Ranger Biru kan tadi buat ceweknya. buat teman-teman juga mungkin searching namanya dulu kali ya di Google ya, data-data apa aja yang keluar. Ya masuk ke keluarga tuh Mas. Iya, Data iya. keluarga. Karena takutnya gini Mas, kan data kita tuh aman, tapi ternyata keluarga kita enggak. Ada data kita di keluarga kita. Atau mungkin data-data kita di kantor. Nah, itu Nah, biasanya ya. ada yang nge-scraping tuh. Iya, orang-orang nggak tanggung jawab kantor sendiri di scraping. Pas udah kejual nyalahin. Ya gitu. Biasanya memang di mana-mana kalau udah kejadian baru ngasih Mas. Ini ada suhu-suhu ya juga di grup di komentar. Waduh, jadi malu ada orang OSIN. Ini Denon ini. Oke, mungkin ini Mas ada sepatah dua patah closing statement lah ya. Tentang apa yang boleh diperoleh dari OSIN dan apa yang nggak boleh diperoleh gitu. Menurut sudut pandang Mas aja gitu, nggak usah mengacu pada siapapun. Apa ya kalau saya sih OSIN itu seru sebenarnya kalau memang dipelajari benar-benar ya. Bukan untuk mendoxing orang atau apa. Tapi seperti kata Mas Ultraman tadi, belajar dulu lah fundamentalnya. Pastiin dulu nih, kita mau ngosin buat apaan? Apakah cuma buat nyari orang atau stalking orang? Enggak kan? Maksudnya kita mau ngosin buat apa nih? Itu aja sih paling Mas saya Mas. Oke Mas, makasih banyak udah nemenin malam minggu kita ya Mas. Wah ini berarti yang di sini jomblo semua ya? Antara jomblo atau membatalkan malam minggunya. Malam minggu dengan anime. Malam minggu dengan anime, nonton Netflix. Siap Mas. Saya terima kasih sama Mas Ultraman dan Mas Ranger Biru udah diundang ke sini. Kami yang makasih Mas, banyak ilmu baru yang kami dapat buat teman-teman di orang siber. Mungkin sekarang agak berbeda ya panggilan para pahlawan. Sebenarnya kami ingin juga ini apresiasi aja ya buat teman-teman kayak yang Ultraman tuh, yang bersih-bersih kemarin di pantai ya Mas. Terus Ranger Biru, ya keren aja gitu. Jadi biar minat aja gitu. Terus ada yang nanya nih, kenapa nggak ada sertifikat Mas, nggak ada absen? Wah, Karena dulu tuh, nah itu dulu banyak yang joinnya alasannya sertifikat, SS masukin absen, terus dia pergi, ditinggal kayak gitu. Iya. Nah, tuh nanti ya, Mbak Restia iya, nah itu juga kami juga data ngumpulin data juga nggak perlu gitu ngapain. Tapi kalau teman-teman ada masukan, ada saran, nanti bisalah kami pertimbangkan untuk absen.
untuk sertifikat. Siap. Nanti tertanda tangan Kamen Rider ya, Mas. Waduh. Tukang sapu. Itu sertifikat, Bang. Oke, Mas. Siap. Mungkin itu aja ya, Mas. Kita malam hari ini. Rekan teman-teman yang mau diskusi atau mau mencari Mas Kamen Rider bisa di tongkrongan kopdarnya di OSIN Indonesia. Kita nanti ngobrol-ngobrol di sana dan teman-teman para suhu, para yang udah belajar dulu-dulu. Kita semua belajar bareng-bareng ya di sana, nggak usah ragu gitu, nggak usah ragu untuk bertanya dan belajar selama sopan dan ya memperhatikan etika. Jadi ya Mas, Selama ada pertanyaannya jangan tracing gimana? nomor handphone ya. Iya, cara hack nomor handphone, cara profiling cewek lah, cara apalah. Siap. Oke, itu aja Mas. Kita makasih ya buat teman-teman. Kita balikin ke Ranger Biru atau mau kita bawa pulang, Mas? Oke, Ranger Biru monggo selamatkan dunia. Oke, siap. Nih saya juga sambil markirin orang ya. Ntar bisa dilihat. Oke, terima kasih Mas Kamen Rider dan juga Pak Ultraman Cosmos ya. Telah menemani kita semua, baik yang jomblo, yang punya pasangan, tapi mau meluangkan waktunya ya kan malam-malam selama 1,5 jam ini ngobrol-ngobrol banyak terkait OSIN ya, terkait investigasi tadi melalui web. Nah, bagi teman-teman yang mau didiskusikan lagi, tadi telah dijelaskan juga bisa via grup Telegram, yakni OSIN Indonesia. Jadi di situ banyak suhu-suhu juga ya kan, bisa konsultasi lah. Asal tujuannya buat edukasi dan tidak buat kejahatan. Oke, baik kita tutup pertemuan pada malam ini dengan baca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semua yang mau meluangkan waktunya. Sekali lagi, salam buat keluarga. Semoga sehat-sehat semua dan semoga Tuhan berikan kemudahan untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mas Kamen Rider, terima kasih. Selamat malam Mas. Terima kasih Mas semuanya. Mbak. Yuk kita end meet ya. Pindah semuanya. Sehat selalu. Selamat Keep malam, Mas. learning and keep sharing. Yes.